Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini dalam renungan Light of Revival. Firman Tuhan bagi kita terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Menyelidiki firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memperhatikan bagian firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ini merupakan pelayanan dari Rasul Paulus. Di dalam ayat 1 sampai ayat yang 9 itu mencatat tentang pelayanan Rasul Paulus di Tesalonika. Kemudian ayat 10 sampai ayat yang ke-15 itu tentang pelayanan Paulus di Berea. Di Tesalonika, Paulus melayani, memberitakan Injil kepada mereka. Kemudian setelah Paulus pindah ke Berea, di sana pun dia melayani dan memberitakan Injil kepada orang-orang Berea. Kemudian dia membandingkan kedua kelompok orang, baik orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika maupun orang-orang Yahudi yang ada di Berea. Lalu dia pada satu kesimpulan bahwa orang-orang Yahudi di Berea jauh lebih baik hati dibanding dengan orang-orang Yahudi di Tesalonika. Nah, saudara sekalian, maksud Paulus baik hati di sini tentunya bukan baik hati secara jasmani. Tentunya di sini yang dimaksudkan dengan baik hati adalah baik hati secara rohani. Artinya orang-orang di Berea, mereka ketika mendengar firman, mereka lebih antusias di dalam menerima firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus dibanding dengan orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Ada dua hal yang bisa kita lihat dari orang-orang Berea yang dimaksudkan dengan Paulus. Mereka adalah orang-orang yang baik hati. Mengapa? Karena mereka mau mendengar firman dan terbuka terhadap Injil. Bahkan di ayat yang ke-12 dikatakan bahwa banyak di antara mereka yang percaya terhadap pemberitaan Injil. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan saja perempuan-perempuan terkemuka, tetapi juga bahkan laki-laki Yunani. Artinya bahwa Injil yang disampaikan oleh Paulus itu mereka terbuka untuk menerima, dan mereka mau percaya, bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi yang kedua, di dalam ayat yang ke-11 juga mereka tidak serta-merta menerima semua itu begitu saja. Tetapi dikatakan dengan begitu jelas adalah mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Mereka menyelidiki kitab suci. Apakah yang Paulus sampaikan adalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Saudara terkasih, ini sikap kritis yang luar biasa dari orang-orang Yahudi di Berea. Mereka tidak serta-merta untuk menerima sekalipun yang disampaikan itu adalah Paulus, seorang rasul yang besar. Tapi bagi mereka, mereka perlu menyelidiki dengan saksama apakah yang disampaikan Paulus adalah benar-benar firman Tuhan yang dicatat dalam kitab suci atau tidak. Saudara terkasih, kehidupan dan sikap orang-orang Berea di dalam menerima firman Tuhan dan kritis terhadap setiap pemberitaan Paulus menjadi pelajaran juga bagi kita orang-orang percaya. Sikap yang pertama yakni sikap yang kritis di dalam menerima setiap firman Tuhan. Di mana zaman sekarang banyak sekali firman Tuhan yang disampaikan, tapi adalah ajaran-ajaran sesat yang bermunculan. Karena itu sikap kritis dari orang percaya di dalam mendengar firman Tuhan itu perlu sekali, sehingga kita tidak mudah terseret oleh setiap pengajaran-pengajaran yang kelihatannya adalah hal-hal rohani, tapi itu adalah pengajaran sesat. Dan yang kedua, kita juga harus memiliki waktu luang di dalam merenungkan firman Tuhan. Saudara terkasih, jemaat Berea, mereka betul-betul punya waktu luang untuk menelaah firman Tuhan. Itulah sebabnya ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka menyelidiki dengan baik. Mengapa? Karena mereka punya waktu luang untuk menelaah firman Tuhan. Saya dan saudara juga, mari di samping kita memiliki sikap kritis terhadap firman Tuhan yang kita dengar, kita juga harus memiliki waktu luang untuk belajar firman Tuhan.
Kalau kita mendengar firman Tuhan hanya seminggu sekali, bagaimana kita bisa bertumbuh? Mungkin kalau firman Tuhan yang kita dengar hari Minggu adalah firman Tuhan yang berkualitas, yang benar-benar dijelaskan adalah Injil, maka kita bisa bertumbuh. Tapi kalau yang dijelaskan adalah motivasi-motivasi rohani, bagaimana kita bisa bertumbuh dengan baik? Karena itu, di samping kita beribadah tiap minggu, milikilah waktu-waktu luang saat teduh dengan Tuhan, sehingga di situ kita bisa belajar banyak hal dan banyak kebenaran-kebenaran Allah yang dibukakan bagi setiap orang yang rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Selidikilah firman Tuhan, teladanilah kehidupan jemaat Yehudi yang ada di Berea. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya firman ini kami terapkan dalam hidup kami, menjadi orang Kristen yang kritis terhadap firman Tuhan yang kami dengar, dan punya waktu yang luang untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.